Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu, seneng banget hari ini kita bisa ketemu lagi. Sebelum mulai, judulnya ini memang sengaja saya pilih untuk menyeleksi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat judul ini, lalu mengklik, dan Bapak Ibu belum pernah, atau ini adalah mungkin pertama atau kedua kali mendengar firman di Truth.id, saya sarankan skip saja video ini, jangan ditonton. Karena video ini saya khususkan, saya sengaja bikin judul yang mungkin tidak gampang dimengerti oleh orang umum, tapi lebih mudah dimengerti orang yang sudah nonton Truth.id mungkin sekitar 6 bulan, 1 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah nonton Truth.id 6 bulan sampai 1 tahun, atau mungkin lebih ngikutin Rehoboth dan lain sebagainya, kita akan mulai masuk ke satu suasana dan satu materi khotbah yang sedikit berbeda dari biasanya. Nah, ceritanya saya mulai, tapi sebelum mulai ceritanya saya rasa akan meneduhkan kalau kita berdoa dulu. Saya pimpin doa, kita tunduk kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan tolong ampuni kesalahan kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami biar telinga hati kami benar-benar bisa mengerti kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin. Bapak Ibu, kiranya pertemuan ini jadi berkat buat setiap kita. Ceritanya saya mulai dari kisah sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Waktu itu saya lagi ngobrol-ngobrol sama adik, oma, mama, adik saya waktu itu ada Bella Jensen Evan yang waktu itu yang saya ajak ngobrol. Di obrolan itu, waktu itu kan saya ini guru sekolah minggu. Jadi ada satu materi yang lagi saya persiapin, tapi saya mau tes dulu. Nah, di tes itu saya ngobrol sama keluarga karena ini cukup membuat saya berpikir. Sebenarnya topiknya nggak ada di materi itu, di kurikulum itu, tapi nyambung nih topiknya. Waktu itu saya berpikir gini, dan Bapak Ibu bisa sangat membantu saya untuk berpikir. Di usia berapa seseorang kalau meninggal bisa masuk neraka? Di usia berapa seseorang kalau meninggal bisa masuk neraka? Ini pertanyaannya terkesannya sederhana ya. Tapi waktu itu saya benar-benar bingung. Di usia berapa seseorang yang meninggal baru bisa masuk neraka atau bertanggung jawab atas hidupnya? Apakah 17 tahun karena dia sudah punya KTP dan dianggap sudah dewasa gitu? Di usia berapa sebenarnya seorang manusia itu bisa dianggap bertanggung jawab? Kita diskusi gitu ya, wah semua mikir, abis itu kalau kebanyakan mikir lapar, kita makan, udah selesai. Enggak, abis makan kita diskusi lagi, lalu muncul satu kata, yaitu istilah internal di keluarga ya. Kita rasa tuh orang sudah mulai bertanggung jawab hidupnya itu kalau mereka sudah on. Sudah on itu kayak sudah aktif gitu, dia sudah tahu, sadar on gitu kayak, oke, saya hidup ya, saya ini manusia, dan segala macam gitu ya. Saya susah banget menjelaskannya sebenarnya, tapi saya harap Bapak Ibu mengerti. Jadi, on-nya orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah dianggap sadar tentang keberadaan dirinya dan bertanggung jawab di usia 10. Mungkin ada yang usia 8. Mungkin kalau dia punya latar belakang yang berbeda, dengan hidup yang mungkin lebih berat gitu ya, mungkin di usia 6 atau 7 dia sudah sadar. Ada orang yang mungkin sadar di usia 12. Tapi menurut saya kurang lebih di usia-usia gitulah, SD, SMP, orang sudah mulai sadar tentang dirinya dan mulai bertanggung jawab atas dirinya. Makanya ada penjara anak-anak juga kan, karena ya sudah dianggap mulai bertanggung jawab.
Tapi yang pasti tidak ada usia tertentu. Tapi kalau manusia itu sudah sadar dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu. Di situ, topik yang saya bawa di sekolah minggu adalah diskusi seperti ini. Kalau begitu, kenapa hanya di khotbah-khotbah umum kita menekankan dengan serius, jangan sampai binasa? Sedangkan kenapa di sekolah minggu, topik-topiknya yang kita bawakan lebih ringan-ringan seperti Daud melawan Goliat dan lain sebagainya gitu ya. Maka dari itu, saya mulai sedikit melakukan pembedaan. Di sekolah minggu waktu itu kita mulai masuk ke topik-topik yang lebih serius, walaupun dia masih SD, karena kita berpikir, jangan-jangan, kan ada juga dong pasti anak SD yang sudah meninggal dunia. Lah kalau ternyata dia masuk neraka gimana? Ternyata dia sudah dianggap bertanggung jawab. Masa saya mau bilang, ya selama ini saya tidak latih secara serius, saya tidak didik secara serius, karena belum punya KTP. Kan nggak bisa ya. Jadi, mulailah diskusi begitu. Nah, selang berapa hari, Evan cerita. Evan itu adik saya yang paling kecil. Waktu itu dia 2 SD. Saya ingat banget 2 SD. Satunya lagi Jensen 3 SD. Mereka cerita gini. Evan bangun terus Evan bilang ke mama. Mah, aku kayaknya mau bertobat nih. Dia suaranya suka kayak gitu. Kalau habis bangun. Dia mimpi kayaknya semacam dia tuh masuk neraka atau apa kali ya. Dia takut banget. Terus dia ngerasa dia kebanyakan main game. Diskusi lah kita. Dari hasil diskusi itu aku bilang main game itu tidak salah. Dia suka main game dan aku lihat gamenya sangat kreatif. Bisa bikin dia makin kreatif. Aku sangat mendorong dia main game yang kreatif. Tapi jangan kelamaan. Waktu itu diskusi, kamu main game berapa lama? Ya 1 jam lah kok. Ya klasik ya. Aku tanya, yakin 1 jam gak kebablasan? Terus dia bilang, ya suka kebablasan dikit sih kok. Ya mungkin 4 jam. Buset, ini mah kebablasan banyak. Bukan dikit ya. Tapi jarang katanya. Terus saya bilang, oke. Kalau baca Alkitab, baca renungan harian, berapa lama? 5 menit, kata dia. Kalau gitu sebenarnya bisa dong baca Alkitab. Jadi, menurut Koko, gamenya kita batasin nih, 1 jam main. Kalau libur bolehlah 2 jam gitu, tapi baca Alkitab dulu. Jadi dari 2 SD itu dia, karena kesadarannya, dan si Evan Jensen ini, dia baca renungan dan baca Alkitab setiap hari. Kalau mereka baca, saya bilang, kirimin ke WhatsApp Koko. Apa yang kamu baca, dan apa yang kamu dapat dari bacaan kamu. Nah, ini adalah cuplikan dari bulan-bulan Juli Agustus tahun ini. Jadi dia baca kitab dari 2 SD sampai sekarang 1 SMP, Jensen 2 SMP. Ini cuplikannya. Cuplikan-cuplikannya salah satunya ini ya. Aku bacain. Evan baca di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Yang dia dapat adalah ketika membantu orang lain, janganlah kita membantunya dengan rasa yang terpaksa dan tidak senang. Karena tidak semua orang mempunyai orang yang bisa dibantu. Dan mereka pun merasa kesepian. Jadi ketika membantu orang lain, ingatlah bahwa Tuhan menempatkan kita di dekat orang yang membutuh pertolongan itu dengan maksud. Mantap. Anak 1 SMP ini. Evan, Mazmur 67 ayat 2-8. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tidak pernah ingin dipuji dan tidak pernah memanfaatkan orang lain. Evan yang terakhir, abis itu nanti Jensen. Yesaya 39 ayat 1 sampai Yesaya 41 ayat 16. Berarti dia baca kurang lebih 3 perikop. Dia tuh baca pakai Alkitab setahun gitu. Padahal udah 4 tahun, kagak habis-habis ya. Karena dia bacanya dengan tahapan anak-anak gitu ya. Tapi ya sangat baik. Emas tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Karena emas itu ciptaan Tuhan. Namun, masih saja banyak orang lebih mencari emas daripada Tuhan. Dan janganlah kita seperti itu. Nggak ada rasa bangga atau seneng selain melihat orang-orang di sekitar bisa semakin mengenal Tuhan dan punya pengertian yang mendalam tentang kebenaran. Jadi ini adalah penghiburan saya. Walaupun saya kalau dikirim tuh saya cuma kasih emotnya jempol, karena itu emot yang paling gampang dan deket. Tapi
ini selalu jadi penghiburan. Ini salah satu dari Jensen. Satu Raja-Raja 19. Tuhan akan terus memberikan perintah maupun apa yang kita harus lakukan melalui orang-orang dan kejadian-kejadian di sekitar kita. Kita hanya perlu peka terhadap pesan Tuhan dan melakukannya. Jensen, 1 Raja-Raja 18. Kita sebagai pengikut Kristus yang sejati harus mencontoh Tuhan Yesus dan membuat hidup kita seperti Tuhan Yesus ketika dilihat orang. Ketika orang melihat kita, mereka melihat Tuhan Yesus di dalam kita. Sangat mendalam buat saya. Ya, Evan 3, Jensen 2, karena Jensen udah lebih gede, Evan lebih kecil, jadi pembagian begitu. Karena Evan pernah bilang ke saya, adil itu bukan memberikan semua sama rata, tapi memberikan sesuai porsinya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi, yang saya sadari adalah ternyata hal kecil, obrolan kecil tentang sebenarnya sejak usia berapa orang bisa meninggal lalu bertanggung jawab atas hidupnya, itu bisa mengubahkan kehidupan dari langkah kecil. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, banyak hal yang tidak kita bisa mengerti tentang Tuhan. Banyak hal yang sangat misterius, tapi ada hal-hal yang kalau kita pertanyakan, ternyata itu jadi sangat penting dan bahkan bisa mengubah hidup. Jadi jangan takut bertanya hal yang tidak kita tahu tentang Tuhan. Saya paham banyak hal yang misteri tentang Tuhan yang tidak akan bisa kita mengerti sampai kita meninggal nanti. Ada yang bilang mempelajari Tuhan itu seperti kita mempelajari segelas air, tapi tujuannya mempelajari samudra. Tapi yang bisa kita pelajari hanya segelas air. Itu pun saya rasa tidak bisa membandingkan karena Tuhan itu tidak terbatas. Tapi memang Tuhan itu misteri. Tapi maksud saya kalau kita bertanya sesuatu untuk motivasi yang baik, saya yakin itu bisa mengubahkan kita. Nah, sekarang tentu saya tidak mau bertanya pertanyaan yang tadi yang saya tanyakan ke keluarga karena saya juga sudah dapat. Saya bertanya pertanyaan yang lain ke Bapak Ibu hari ini. Seperti yang saya sering lakukan. Kalau kemarin khotbahnya itu judulnya Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, itu saya cuma cuplik ayat Alkitab, Amsal saya taruh di situ. Tujuannya adalah video ini harus ditonton orang-orang yang suka baca Alkitab, dan kalau baca Alkitab di bagian itu dia bingung, dia buka video itu. Kalau video ini judulnya Corpora Delicti, mempercepat kedatangan Tuhan. Corpora Delicti, mempercepat kedatangan Tuhan, itu saya taruh jadi judul supaya menseleksi orang-orang yang belum pernah dengar Corpus Delicti, tentu makin bingung apa Corpora Delicti, mungkin dia nggak klik. Dan memang saya nggak mau klik sebanyak-banyaknya, view sebanyak-banyaknya, tapi yang penting yang nonton orang yang tepat sasaran. Nah, sebelum masuk ke topik Corpora Delicti, izinkan saya membangun satu dasar pemahaman dulu supaya nanti ketika masuk ke situ kita dapat sentuhannya. Pertanyaannya, kenapa ada dua orang anak, hijau dan coklat? Kenapa ada dua orang anak? Lahir di keluarga yang sama, di sekolah yang sama, gerejanya sama, tapi hidupnya berbeda. Yang satu memilih menjadi orang yang baik, berguna buat masyarakat. Yang satu memilih untuk menjadi orang yang hidupnya suka-sukanya aja dan menjadi beban buat masyarakat. Beban buat keluarganya, beban buat dirinya sendiri. Dia bahkan membenci dirinya sendiri. Tapi yang satu tidak sempurna, tapi dia berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Ini tidak mewakili tokoh siapapun, tapi pertanyaannya ini terjadi di hampir setiap keluarga. Pendidikannya sama, sekolahnya sama, gerejanya sama, makannya sama, masalah hidupnya sama. Kalau orang tuanya meninggal, dua-duanya merasakan orang tua meninggal. Semuanya sama. Tapi kenapa ada satu memilih untuk yang lebih baik? Kenapa ada satu yang tidak? Kenapa semuanya sama? Tapi hasil outputnya berbeda. Kalau kita masak nih, kita masukin resep, pokoknya persis, telurnya jumlahnya segitu. Terus kita cetak ke dalam 10 cup gitu ya, kita ovenin. Ya hasilnya 10-nya sama. Tapi manusia berbeda. Nah, waktu itu saya ada baca satu buku C.S. Lewis. Dia yang bikin film Narnia. Tapi dia sebenarnya seorang, ya bisa saya sebut teolog mungkin ya. Tapi sebenarnya dia tuh dosen sastra Inggris di UK. Tapi dia juga suka teologi-teologi gitu. Nah, di satu buku teologinya, ngomong-ngomong kalau Bapak Ibu pernah dengar 4 jenis cinta, agape eros, philia, dan segala macam itu salah satu konsep yang beliau cetuskan dan beliau populerkan. Nah,
Waktu itu beliau bilang gini, dan saya masih sangat ingat. Pada hari terakhir, ketika manusia ini nanti disinari oleh kemuliaan Tuhan, semuanya lenyap. Daging semuanya lenyap, tulangnya lenyap, semuanya lenyap. Yang tersisa apa? Rohnya. Rohnya itu apa? Yang tersisa ternyata adalah pilihan-pilihannya selama hidupnya. Manusia, saya, Bapak Ibu, dengan manusia yang lain, itu dibedakan dari pilihan-pilihannya semasa hidup. Dulu, sebelum saya membaca buku-buku beliau, saya punya prinsip dan pendapat bahwa manusia itu yang membedakan adalah karakternya. Karakter itu adalah hal yang paling esensi dalam hidup manusia. Tapi ternyata saya sadar bahwa itu tidak terlalu adil. Beliau juga kasih argumen di situ. Contohnya begini, kita bilang orang ini karakternya agung, penyabar. Ternyata memang keluarganya keluarga sabar gitu ya. Nama papanya Pak Sabar. Namanya ibunya Ibu Kalem gitu kan. Memang keluarganya sabar, tidak pernah marah-marah, nadanya selalu pelan. Pokoknya wong Solo lah gitu. Yang satu lagi orang penyabar juga. Tapi papanya namanya Pak Hendra si marah-marah misalkan gitu ya. Ibunya juga punya banyak tekanan darah tinggi. Tapi dia bisa jadi anak yang sabar. Dua lingkungan yang berbeda. Tapi mereka memilih jadi anak yang sabar. Baik dong karakternya, tapi tidak seimbang dan tidak adil. Karena anak yang lahir dari keluarga yang suka marah-marah dan dia bisa jadi anak yang sabar, kualitasnya jauh lebih baik. Masakan kita samakan 1 talenta dengan 10 talenta, lalu menghasilkan yang satu jadi 11 talenta, nambah 1, yang 1 talenta jadi 2 talenta, nambah 1, terus kita bilang sama-sama nambah 1, inilah yang diperhitungkan. Tidak. Yang Tuhan perhitungkan, kalau 1 jadi 2, kalau 10 jadi 20. Artinya pilihan kita dalam mengelola diri. Pilihan-pilihan hiduplah ternyata yang tersisa ketika semua disinari Tuhan dan habis lenyap. Ternyata pilihan-pilihan hidup yang tersisa. Bahkan di kalimatnya yang paling ujung, mungkin sekitar 3/4 habis gitu ya di bukunya, Mere Christianity, kekristenan yang asali di situ. Beliau bilang gini, jangan-jangan kesopanan yang kita miliki, karakter baik yang kita miliki, itu bukan pemberian kita kepada Tuhan. Dulu saya berpikir, Tuhan, persembahanku adalah hidupku di dalam tangan-Mu. Hidupku di hadapan-Mu Tuhan, itu persembahanku yang terbaik. Aku tidak bisa memberikan apapun selain hidupku. Hidupku maksudnya kan tentu berusaha hidup bergumul, berkarakter Kristus dan lain sebagainya. Tapi di situ saya juga berpikir, jangan-jangan tidak semua orang hidupnya jadi persembahan yang harum dengan karakter yang baik. Mungkin ada sebagian orang yang karakternya itu bukan persembahan untuk Tuhan, tapi itu sebenarnya persembahan Tuhan untuk dirinya. Maksudnya gini. Ada orang-orang yang tadi, dia lahir sebagai anak di keluarga yang pemarah, tekanan darah tinggi, stres, stroke, buset dah ya, pokoknya begitu. Tapi anak ini jadi penyabar. Dan mungkin di doanya, dia bisa berkata, Tuhan, hidupku, karakterku, itulah persembahanku yang terbaik. Tapi, kalau orang yang lahir di keluarga penyabar, ya memang dia disayang, dididik dengan berkecukupan kasih, perhatian, dan lain sebagainya, tentu dia nggak ada berpikir untuk berkata-kata kasar. Apakah dia lebih baik dari ini karena dia punya latar belakang keluarga yang lebih baik? Tentu tidak. Dan saya rasa kesabaran yang dia miliki itu adalah kesabaran yang mungkin hadiahnya Tuhan karena Tuhan kasih dia kesempatan lahir di keluarga yang sabar. Bukan berarti dia tidak bisa memberikan hadiah. Mungkin hadiahnya di tempat yang lain. Mungkin dia sabar tapi dia mungkin licik. Tapi intinya adalah jangan kita bandingkan kebaikan kita dengan kebaikan orang dan jangan kita bandingkan dosa kita dengan dosa orang. Karena semuanya punya latar belakang masing-masing. Mungkin kita lebih mudah melakukan satu hal, tapi lebih sulit melakukan satu hal. Mungkin orang lain kebalikannya. Jangan-jangan karakter baik kita yang sekarang kita banggakan di hadapan Tuhan, jangan-jangan bukan itu talenta yang Tuhan maksudkan untuk kita kelola dalam diri kita. Ternyata itu adalah hadiah yang mudah untuk kita gapai karena memang kita terlahir dengan kebaikan-kebaikan yang terlatih oleh keluarga kita dari kecil. Mungkin Tuhan mau menggodok bagian-bagian lain yang kita sembunyikan, yang kita pikir bisa kita tutup-tutupi. Mungkin bagian itu yang ingin Tuhan kulik lebih banyak. Baiklah, berbicara hal itu juga ada satu pertanyaan yang saya rasa sangat memberkati saya pribadi. Satu hari saya nonton film,
Marvel punya film anak muda gitu ceritanya, film superhero pahlawan gitu ya. Judulnya Guardian of Galaxy yang seri 2. Di film itu ada satu tokoh namanya Ego. Tokohnya aja namanya Ego. Dia sebenarnya adalah planet tapi bisa jadi manusia, bayangin aja ya. Dia punya kekuatan yang luar biasa, bahkan dia sebenarnya salah satu pencipta cerita di film itu. Yang unik adalah Ego ini kan seperti Tuhan kecil di situ ya, karena ada beberapa dewa ceritanya. Tapi seperti Tuhan kecil, dia menciptakan manusia, anak-anaknya dia sebut, tapi untuk disiksa, untuk dia sedot kekuatannya, pokoknya untuk diperlakukan sangat tidak enak. Nah, salah satu anaknya yang dianggap paling berhasil, yang mau dikasih kekuatan gitu, dia ngelihat ternyata, ciptaan-ciptaan anak-anak yang lain itu kayak tulang belulang semuanya udah dihabisin gitu. Ternyata bapak saya ini jahat banget. Saya tuh jadi berpikir karena film itu ya. Di atas Tuhan kan tidak ada hakim, tidak ada wasit, tidak ada juri, tidak ada otoritas apapun. Tuhan adalah otoritas yang paling tinggi. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa bikin dosa, kenapa Tuhan gak gini gitu ya? Aduh, Adam dan Hawa bikin dosa nih. Dibuang aja gitu. Bikin baru gitu kan. Misalkan waktu bikin baru nih, ada malaikat nih datang bilang, Tuhan, engkau tidak adil. Seharusnya engkau memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan segala macam. Malaikat ya. Buang gitu. Wah, misalkan nih, ada penghulu malaikat pemimpinnya gitu ya. Wah Tuhan, kenapa engkau langsung melenyapkan manusia dan malaikat? Wah, ada apa ini? Kau mau komplain juga? Mau komplain juga nih? Buang juga. Kenapa? Setelah Tuhan tinggal buang-buang, terus Tuhan bikin baru lagi. Aku ciptakan penghulu malaikat yang baru. Aku ciptakan malaikat yang baru. Aku ciptakan manusia yang baru. Oke, kalau gagal lagi saya buang nih. Kan itu lebih gampang gitu ya. Siapa yang tahu sih kalau ternyata Adam kita itu sebenarnya bukan Adam yang pertama gitu. Siapa yang tahu gitu? Kenapa Tuhan malah merepotkan dirinya dan tidak melakukan hal itu tentu. Tapi Tuhan malah ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan dong yang repot. Tuhan yang datang, Tuhan yang bilang, Hawa nanti keturunanmu. Aduh, Tuhan itu kan maha sempurna ya. Ketika dia bilang nanti keturunanmu, di otaknya itu pasti, atau ya Tuhan, maksud di pikiran Tuhan itu, ya sebenarnya ya Tuhan juga yang akan turun gitu. Anaknya yang tunggal yang akan turun. Nanti di keturunanmu, aduh ketika ngomong gitu tuh pasti berat banget ya. Di keturunanmu itu akan ada yang meremukkan kepala si ular gitu ya. Kenapa harus repot gitu ya? Kenapa bahkan Tuhan tidak menciptakan saja manusia untuk kesenangannya. Jadi menciptakan manusia, oke manusia aku ciptakan kamu. Sekarang aku mau sentil-sentil bola matanya gitu. Ya siapa yang bisa komplain? Wah Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Apa itu adil? Aku Tuhan. Tutup, selesai. Tapi Tuhan tidak begitu. Maksudnya adalah Tuhan itu kan bebas memilih. Dia tidak terpaku harus menjadi baik, harus menjadi jahat. Ya itu Tuhan bebas saja. Tapi lucunya dan hebatnya Tuhan yang bebas ini memilih sekali lagi, menetapkan apa yang baik, apa yang jahat, melakukan yang baik, berintegritas melakukan yang baik, walaupun tidak ada tekanan apapun yang menekan dirinya untuk melakukan kebaikan. Itu baru kebaikan. Tuhan melakukan kebaikan, bahkan bukan hanya melakukan, tapi menetapkan kebaikan dan berintegritas di dalamnya dan mengajarkan kebaikan itu kepada manusia. Tanpa tekanan apapun dari luar dirinya yang memaksa dia untuk berbuat baik, tapi dia menetapkan yang baik, berintegritas dalam kebaikan itu. Waduh, menurut saya nilai kebenaran ini sangat besar dampaknya buat hidup saya. Karena di situ saya menyadari, kalau kita bilang kita ini gambar rupa Allah. Gambar rupa Allah. Dulu saya berpikir sebatas karakter. Itu tentu betul. Tapi bukan hanya di karakter. Ternyata yang lebih tinggi dari itu adalah Tuhan bukan hanya mau mengajarkan, anakku, kamu gambar rupaku, milikilah karakter seperti aku. Tapi Tuhan juga mau mengajarkan sebelum karakter itu ya, anakku, lebih dari karakter. Karena begini, kalau ngomongin karakter gampang. Misalkan, oke, sekarang aku mau menjadi Tuhan yang baik. Ya udah, Tuhan itu berkuasa penuh, ya dia akan menjadi Tuhan yang baik. Apakah Tuhan hebat karena Tuhan itu kudus, agung, mulia, berkuasa? Ya hebat, tapi itu Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun.
Yang hebat adalah ketika dia bisa melakukan apapun, dia tidak melakukan apapun, maksudnya semuanya. Yang dia lakukan adalah yang mulia, yang kudus, yang agung. Dan dia tidak melakukan yang hina, yang cemar, yang najis. Nah, yang mau diajarkan Tuhan bagi manusia bukan hanya tentang karakternya, tapi tentang kamu tuh gambar rupaku, kamu anakku, kamu manggil aku bapak kan. Jadilah seperti aku. Bukan hanya dalam hal karakter, tentu itu adalah bangunan berpikir yang utama. Tapi sebelum tentang karakter itu, pilihlah yang baik. Walaupun tanpa paksaan apapun dari luar manapun, tapi yang baik itu kamu pilih lahir dari hati kamu. Itu baru seperti aku. Makanya kalau kita lihat bagaimana alur cerita Alkitab terbentuk, semua tentang hal ini, pilihan ini. Contoh kita lihat, ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, apa yang Tuhan ajarkan? Kesabaran, kemurahan, kebaikan hati atau apa? Yang Tuhan ajarkan adalah, ini ada pilihan, pilihlah yang baik. Tuhan mengajarkan manusia untuk memilih. Itu adalah pelajaran pertama manusia. Dan selanjutnya, hampir semua pelajaran Alkitab adalah tentang memilih. Kain, balik lagi. Tuhan gak kasih lecture, Tuhan gak kasih khotbah. Tuhan cuma ngomong gini, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Pilihlah untuk menguasainya, jangan sampai kamu dikuasai dosa. Lagi-lagi pilihan. Nuh, jelas memilih menjadi seperti orang gila. Membangun bahtera di atas bukit atau di atas gunung, tempat yang tinggi. Dan tempat di daerah itu gak pernah banjir. Dia bikin bahtera. Orang-orang di sekitarnya nganggap dia, ini ada sedikit-sedikit nih. Tapi enggak, dia tetap bikin. Dia memilih untuk menjadi agak sedikit-sedikit di hadapan orang lain. Tapi ternyata air bah itu beneran datang. Dan ternyata dia dan keluarganya diselamatkan dan jadi penerus keturunan Adam. Jelas Abraham, bapak orang percaya. Apa yang cerita yang paling kita ingat? Diminta untuk keluar dari Ur-Kasdim. Dan dia memilih untuk keluar. Makanya lah, cerita-ceritanya itu, Alkitab itu terbentuk dari pilihan-pilihan. Abraham tidak selalu memilih yang baik. Pernah juga dia memilih untuk menghamili Hagar. Dia tidak menunggu untuk Ishak lahir, tapi dia menghamili Hagar. Itu pun pilihannya. Banyak banget pilihan. Esau memilih sup kacang merah. Ini kalau saya lanjutin ya, aduh buset. Ini kagak selesai-selesai pasti ya. Semua tokoh itu tentang pilihan. Esau memilih sup kacang merah daripada hak kesulungannya. Abraham memilih mengorbankan Ishak pada akhirnya dan bertobat. Saudara Yusuf memilih untuk menjual Yusuf. Yusuf memilih berintegritas, memilih mengampuni. Musa memilih untuk memimpin bangsa Israel. Semua cerita itu tentang pilihan. Nah, ya sebenarnya ada satu lagi sih. Cuman saya yang satu ini coba kita coba ya. Kan tadi saya udah kasih disclaimer. Yang mendengar itu adalah orang yang sudah nonton Truth 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Bapak Ibu inget gak kisah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Ini pertanyaan ini aja ya, buat kita berpikir. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapak, kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi terjadilah sesuai kehendakmu, bukan kehendakku. Tapi kalimat pertamanya itu mengindikasikan satu ketakutan yang sangat besar. Satu kelemahan fisik, kelemahan tubuh, karena merasa akan terpisah dari Bapa. Pertanyaannya, hari itu murid-murid tertidur. Ya kan? Bagaimana penulis Alkitab bisa tahu kalimat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Kan murid-muridnya tertidur. Murid-muridnya tertidur. Kok bisa penulis Alkitab tahu apa yang Tuhan Yesus ucapkan di Taman Getsemani? Murid-muridnya tertidur. Dan Tuhan berdoa sendirian di Taman Getsemani. Kok bisa di Alkitab dicatat doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Kok bisa tahu? Ya tentu alasan paling logis adalah, ya Tuhan Yesus menceritakan ke mereka. Misalkan contoh ilustrasi singkatnya gitu ya. Ayo Petrus semua bangun. Bentar lagi waktuku sudah tiba. Kamu tahu gak, selagi kamu tidur ini, aku berdoa di sana. Sangat ketakutan. Kamu lihat,
bulir keringatku itu sudah seperti darah. Dan selanjutnya. Kenapa sih Tuhan Yesus ceritain itu? Tuhan Yesus mau cerita apa sih di balik itu? Kenapa Tuhan Yesus harus cerita tentang sesuatu yang menjadi seperti kelemahannya gitu? Karena Tuhan mau bilang, selama Tuhan jadi manusia, Tuhan juga memilih apa yang baik. Walaupun dia bisa melakukan yang jahat. Makanya ingat gak? Kamu pikir aku tidak bisa menurunkan pasukan malaikat untuk memberantas mereka semua? Ya bisa lah. Tapi aku tidak melakukan itu. Tuhan senantiasa ngajarin orang untuk memilih. Bahkan yang ajaib itu ya, kalau secara politis itu contoh gini. Petrus itu kan pemimpin gereja hari itu ya. Bayangin kita pemimpin gereja paling besar nih. Waduh, bukan cuma sinode nih. Pemimpin gereja pertama dan terbesar, Petrus. Di Alkitab tercatat, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Hari itu Petrus sendirian dan dia muter-muter di sekitar tempat itu dan menyangkal. Kenapa orang bisa tahu Petrus menyangkal 3 kali? Kenapa dia nggak bilang ke teman-temannya, iya Tuhan menubuatkan saya menyangkal tapi saya tidak menyangkal gitu. Nyatanya dia cerita kan. Kalau saya nih secara pemimpin politik nggak mau dong celah saya ketahuan. Udah saya bisa bilang, kamu nulis Alkitab boleh tapi bagian ini di-delete dong. Ya buat kita-kita aja lah. Masa mau diturunin ribuan tahun? Musa itu yang mencatat Alkitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dibantu Yosua. Tapi semuanya disebut kitab Musa. Karena Musa lah yang mencatat ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dibantu sedikit sama Yosua ketika Musa meninggal. Tercatat, Musa waktu itu yang ngajarin hukum Musa. Sunatlah anakmu dan segala macam. Anaknya sendiri tidak disunat. Zipora, ingat kasusnya? Zipora bilang, engkau pengantin darah bagiku, terus dia disunat. Karena diam-diam Tuhan ingin membunuh Musa pada malam hari ketika dia tidur. Tapi tidak jadi, Zipora menyunat anaknya. Masa Musa kagak menyunat anaknya? Tapi kok diceritain? Itu kan yang tahu cuma Musa sama Zipora. Kan Zipora juga tidak terlibat dalam penulisan Alkitab. Musa yang terlibat. Kenapa Musa menceritakan itu? Kenapa dia menceritakan kelemahannya itu? Karena dia mau bilang bahwa semua manusia itu ngalamin kelemahan-kelemahannya. Tapi pilihlah untuk bergumul dan menang. Pilihlah untuk bergumul dan menang. Semua manusia mengalami kelemahan-kelemahan itu. Keterbatasan-keterbatasan itu. Tapi pilihlah untuk bergumul dan menang. Alkitab itu sangat jujur. Mencatat semuanya dengan jujur. Mari kita masuk ke pernyataan judul. Bapak Ibu mungkin pernah atau sering sekali mendengar corpus delicti. Ya dasarnya itu sekelompok orang yang taat lah gitu ya. Simpelnya aja nih, saya nggak mau masuk ke istilah-istilah yang rumit. Corpus delicti adalah sekelompok orang yang memilih taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa manusia bisa taat. Kalau iblis bilang tidak bisa yang namanya taat pada Tuhan karena perintah Tuhan mustahil dilakukan. Nah, corpus delicti ini adalah kelompok orang yang memilih untuk taat dan membuktikan kita bisa taat gitu kan ya. Corpora delicti sebenarnya itu cuman permainan kata. Corpus delicti itu satu orang. Kalau banyak jadi corpora delicti. Ya cuma gitu doang sebenarnya, gitu kan. Corpus delicti itu satu orang, kalau banyak corpora delicti. Tapi masalahnya kenapa judulnya corpora delicti? Kenapa nggak corpus delicti? Ya satu unik gitu ya. Dan ini juga pertama kali saya dengar dari Pak Mark kayaknya di satu grup WhatsApp gitu ya. Terus saya pikir menarik nih kalau saya bawa. Dan yang kedua, pelajarannya adalah ini. Ada satu ayat ya, menarik perhatian saya. Ayatnya gini. Di Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Maksudnya langit baru, bumi baru. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka itu tadi di Ibrani 11 itu lagi ngomongin apa? Pahlawan iman. Musa, Henok, apa semua tuh orang-orang hebat tuh. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi dibilang, tanpa kita, mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Dalam konteks ini, gambarannya adalah langit baru dan bumi yang baru. Waduh, di situ saya berpikir bahwa ternyata perjuangan kita itu perjuangan yang disaksikan. Saksi yang menyaksikan itu seperti awan di langit. Orang-orang kudus di perjanjian lama dan semua orang kudus itu melihat dan menyaksikan kita karena tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Maksudnya apa itu? Maksudnya gini. Dijelasin secara terpisah di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Kita sering bilang, kenapa sih Tuhan belum datang juga gitu kan? Kenapa Tuhan belum datang juga ya? Kalimat mungkin penjelasan singkatnya begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi Yohanes melihat satu penglihatan di mana ada orang-orang yang sudah terbunuh, para martir nih ceritanya, dibunuh karena mereka memilih untuk menjadi saksi Kristus gitu ya. Saya sering kalau khotbah di tempat yang
mungkin asing dengan kata Corpus Delicti, saya pakai saksi Kristus. Menurut saya sih saya sama aja lah ya. Konsepnya yang penting orang yang menjadi saksi Kristus. Mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Berapa lama lagi engkau menyelesaikan sejarah manusia dan membuka langit baru bumi baru. Kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan dikatakan mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ada yang bilang ini dibunuhnya secara fisik, tunggu para martir, karena sampai hari ini pun Kristen di berbagai negara masih terus mengalami penganiayaan. Ada juga yang dibilang dibunuh jiwanya, maksudnya keinginan dagingnya dan segala macam. Silakan saja, intinya ada satu jumlah yang harus genap sebelum Tuhan datang. Itulah kenapa di Petrus juga dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9-12, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Baiklah, kalau dari sisi Tuhan tentu tidak ada yang namanya mempercepat memperlambat. Tuhan itu sempurna dan di luar waktu. Ya buat Tuhan sekarang itu sudah terjadi dan sudah semuanya gitu. Tapi buat manusia ada konsep waktu, ada yang namanya mempercepat, ada yang namanya memperlambat. Tuhan tidak datang-datang ceritanya, kata Petrus hari itu. Rasul Petrus bilang Tuhan tidak datang-datang, tapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Mereka udah gak sabar, Tuhan kapan datang. Padahal hari itu ya mungkin baru 50 tahun setelah Tuhan bangkit gitu kan. Ini kita udah 2000 tahun. 2000 tahun. Ayat ini benar-benar merema buat kita. Kalau buat mereka 50 tahun tidak sabar, kita 2000 tahun tidak sabar. Tapi kalimatnya adalah Tuhan bilang, aku mau semua orang selamat. Jadi balik lagi, ternyata pilihan kita dalam meresponi keselamatan ternyata juga Tuhan pertimbangkan untuk hari kedatangannya. Tentu kita tidak pernah tahu jumlahnya dan segala macam, tapi begitu kurang lebih. Jadi pertanyaannya, kenapa corpora delicti? Karena ini bukan lomba single bulu tangkis gitu ya. Ini lomba lari estafet. Dari awal Set, anak ketiga Adam dan Hawa, punya anak namanya Enos. Sejak itu nama Tuhan dipanggil, menjaga keturunannya hingga keturunannya disebut anak-anak Allah. Keturunan ilahi. Menjaga dari kelompok keturunan Kain, menjaga terus turun. Nuh juga menjaga, semua menjaga. Semua menjaga iman, menjaga kekudusan mereka untuk melahirkan Mesias. Mesias terus membagikan kebenaran sampai kita hari ini seperti perlombaan estafet. Kita tidak dipanggil menjadi sendirian. Kita dipanggil untuk bersama-sama. Maka Bapak Ibu, namanya arang gitu ya. Kalau sendirian, atau kayu bakar, kalau sendirian dia gampang padam. Tapi kalau dia bersatu jadi satu, wah apinya besar. Dan dia bisa saling membakar. Ini adalah undangan buat Bapak Ibu. Untuk bergabung di komunitas manapun yang Bapak Ibu rasa bisa memberkati. Apakah itu di keluarga, tidak harus gereja. Tapi kalau di gereja, bisa di komsel gereja manapun. Kalau di sini, kita ada yang namanya home. Mungkin ada nama-nama lain. Tapi yang pasti kita di sini, komunitas itu pentingnya adalah kita bisa saling berbagi. Kita bisa saling membakar, dan kita bisa ingat bahwa perlombaan ini adalah perlombaan bersama-sama, bukan perlombaan sendiri-sendiri. Bapak Ibu, tadi kita udah bicara panjang tentang pilihan-pilihan hidup. Izinkan saya mendiskusikan lagi 3 poin terakhir tentang pilihan. Tidak terasa, ternyata waktunya sudah hampir habis. Dan kiranya 3 poin ini bisa Bapak Ibu bawa pulang. Kalau yang tadi itu dasar-dasar, yang ini poin yang utama. Waduh, memang begitulah ya. Kita poin utama ditaruhnya di paling belakang, supaya penasaran.
Poin yang pertama adalah begini. Kalau kita bicara tentang pilihan, hati-hati. Karena seringkali kita tidak memilih sekarang. Tapi pilihan itu sudah kita pilih 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Maksudnya, orang itu tidak memilih untuk menjadi setruk gitu ya. Dia tidak memilih, saya umur 50 tahun, saya pilih jadi setruk. Tidak begitu. Dia memilih menjadi setruk ketika umur 17 tahun, dia makan jeroan terus, kolesterol tinggi terus, tidak pernah mau cek darah, tidak pernah mau peduli tentang apapun, otak kambing hajar, torpedo rusa, terus. Dari umur 17, 18, 19, 20, 21, 22, ketika umur 50 dia setruk. Dia tidak memilih menjadi setruk. Hari itu di umurnya yang ke-50 dia sudah memilihnya sedikit demi sedikit dari umurnya yang ke-17. Begitupun mungkin orang yang hidupnya susah, berkekurangan terus. Dia tidak memilih menjadi miskin. Dia juga tidak memilih untuk tidak punya pekerjaan, tidak punya keterampilan. Tapi dari dia kecil, dia sudah memilih untuk hidup bermalas-malasan. Mungkin ketika dia di sekolah, dia memilih untuk bolos, tidak mau belajar, tidak mau melakukan tugasnya. Dia memilih dari di bangku sekolahnya. Jadi seringkali pilihan tidak diambil di hari itu. Pilihan sudah diambil, mungkin 10 tahun yang lalu sudah diambil pilihan itu. Nah, ini yang menarik dari pilihan. Pilihan itu tidak seperti hari ini kamu dikasih pilihan, mau jadi orang sukses atau mau jadi orang susah gitu ya. Atau mau jadi orang kudus atau mau jadi orang berdosa gitu. Masalahnya pilihan itu sudah diambil dari 10 tahun yang lalu. Dari sedikit demi sedikit ditanam kecil-kecil. Itu yang hati-hati, yang poin pertama. Poin kedua yang terakhir adalah tidak ada manusia yang memilih masuk neraka, tidak ada. Seperti sama halnya dengan tidak ada manusia yang memilih untuk menjadi manusia yang gagal. Tapi seperti kata pepatah, manusia yang gagal merencanakan, ia berencana untuk gagal. Kalau dia gagal merencanakan sesuatu, sebenarnya dia sudah berencana untuk gagal. Karena dia kalau mau berhasil, dia harus merencanakan keberhasilan itu. Dalam bidang apapun. Sama halnya dengan masuk neraka tadi. Tidak ada Bapak Ibu manusia yang memilih masuk neraka. Yang ada adalah manusia yang tidak berencana untuk masuk surga. Karena dia tidak serius merencanakan kehidupannya, dia endingnya di neraka. Memang kita pikir kalau di neraka kita kumpul, wah ini dia nih kelompok orang yang memilih masuk neraka. Yang enggak, semuanya juga pengennya masuk surga. Tapi dia tidak terlalu serius, beda dengan orang-orang lain yang benar-benar memperjuangkan hidupnya. Dan yang terakhir adalah, Bapak Ibu tahu gak? Di psikologi marketing, itu ada satu istilah yang namanya foot in the door. Hati-hati Bapak Ibu. Istilah foot in the door ini maksudnya begini. Kita tidak bisa memaksa orang langsung mengeluarkan uang 100 juta rupiah dari dompetnya pindah membeli produk atau jasa kita. Tapi kita bisa membujuk dia untuk mengeluarkan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 100.000 rupiah, 500.000 rupiah, lama-lama 2 juta, 5 juta, ujung-ujungnya 10 juta. Kalau ada, misalkan kita punya satu kamera yang sangat mahal, kita tidak jual langsung, wah satu paket. Kita jual sedikit dulu aja. Kamu mungkin belum punya semua kamera, beli aja dulu lensanya. Mungkin beli ininya dulu. Nah, foot in the door itu adalah teknik yang intinya gini. Kamu jangan jualan sesuatu langsung besar. Sedikit-sedikit aja dulu. Kalau dia sudah coba suka, kan dia sudah beli satu. Masa dia nggak mau beli yang kedua? Beda tipis kok harganya. Coba lagi masukin. Kalau dia beli 2, masa dia nggak mau beli 3? Hal itu sama persis dengan benih dosa dan benih kebenaran. Kita mudah banget Bapak Ibu, kayak Evan gitu ya, Bapak Ibu tanya, ih kok anak kelas 2 SD, mungkin sekarang 1 SMP bisa baca Alkitab 1 hari 3 pasal misalkan. Ya mudah, karena dari kelas 2 SD dia sudah baca Alkitab 1 hari 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Ya cuma nambah 1 ayat mah tidak susah. Tapi kalau tiba-tiba, ayo setiap hari baca Alkitab 1 pasal, waduh mungkin berat. Sama seperti melakukan dosa. Mungkin kalau sekarang ditanya, apakah Anda siap? Misalkan iblis bertanya, apakah Anda siap melakukan dosa? Korupsi 2 triliun. Ya tentu kita semua takut dan, saya tidak mau melakukan dosa sebesar itu Tuhan. Tapi mulainya dari korupsi sedikit, cuma 500.000 Pak. Ya cuma 2 juta Pak. Ya cuma 5 juta Pak. Masa kemarin, nah ini bahayanya. Ketika ada tawaran dosa lagi, kalimatnya langsung keluar adalah, masa kemarin dosa 2 juta mau, ini cuma beda 3 juta. Aduh apa artinya sih? Nah, itulah dia hati-hati karena pilihan-pilihan untuk
kekekalan, itu telah datangnya tuh nggak besar-besar gitu. Datangnya kecil-kecil. Itulah kenapa kita bergumulnya kecil-kecil. Tapi nanti ketika akumulasi kita baru melihat, wah ini perbedaannya. Bapak Ibu, sebagai penutup, satu nilai kebenaran yang terbaik saya sisihkan di terakhir. Ini adalah satu nilai kebenaran yang saya dapetin waktu itu ketika membawa satu komsel di rumah seorang jemaat, kalau nggak salah namanya Lydia Naomi. Jadi hari itu saya dapat satu pergumulan dan menariknya adalah begini. Dulu saya selalu berpikir rasanya hampir mustahil untuk menjadi sempurna. Rasanya hampir mustahil lah menjadi sempurna. Tapi terus saya bergumul, sebenarnya yang dimaksud kita harus sempurna itu gimana sih? Kalau kalimatnya dari Tuhan, hukum yang terutama itu apa sih? Kasihi Tuhan, kasihi sesama dengan segenap. Nah, di situ segenap tuh saya diingetin lagi waktu itu sama khotbahnya Pak Benicio. Jadi lihat, kalaupun saya membagikan sesuatu yang menarik, itu bukan pengertian saya pribadi. Saya ambil dari sangat banyak orang. Kebetulan aja ini yang saya ingat. Nah, Pak Benicio juga pernah tuh khotbah tentang segenap. Nah, ini membukakan mata saya. Jadi begini, mungkin ya sebenarnya kalimat sempurna itu paling mudah diterjemahkan dengan segenap. Kalau kamu sempurna seperti Bapa ya, berikan segenap. Segenap itu kan artinya seluruhnya. Ya kalau seluruhnya sudah diberikan, apalagi yang bisa kita berikan? Seluruhnya sudah bisa diberikan. Seluruhnya, segenapnya. Nah, tentang segenap ini, saya jadi berpikir, kalau sempurna itu segenap atau memberikan yang terbaik, berarti pertanyaannya bukannya bisakah kita sempurna? Masalahnya sekarang, rasanya hampir semua orang yang punya ambisi sudah memberikan yang terbaik segenap, hanya kepada hal yang berbeda. Apakah misalkan untuk dapat satu pekerjaan atau satu proyek, dia tidak tidur, bergadang, waduh dia muter naik bus 4 jam dan segala macam, hanya untuk dapetin satu deal ini. Dia sudah memberikan segenapnya. Bahkan banyak hal yang dikorbanin, kesehatan, dan semuanya sudah dikorbanin untuk dapat satu hal ini. Atau mungkin di hal lain cinta gitu ya. Untuk dapat satu cinta ini, dia sudah korbankan segala macam. Waduh, segenap sudah diberikan. Permasalahannya adalah berarti bukannya bisakah kita memberikan segenap untuk Tuhan. Tapi bukannya bisakah kita sempurna. Tapi kepada siapa kita tujukan segenap itu. Jadi sebenarnya yang Tuhan minta itu bukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Yang Tuhan minta hanya segenap cinta yang selama ini kamu tujukan buat hal yang lain. Tujukanlah itu buat aku. Sesimpel itu. Tapi kalimat sempurna ini seringkali menjadi mind block. Wow, ya namanya kita manusia masih berproses lah mencapai kesempurnaan. Padahal dia sebenarnya sudah sempurna dalam melakukan pengejaran cintanya dan lain sebagainya. Jadi tentang pilihan, kita sudah diskusi. Harapan saya hingga akhir hidup kita nanti, kita sadar dan kita bisa bilang ke Tuhan, Tuhan, aku sudah berikan semua yang aku punya, aku sudah lakukan semua yang aku bisa. Aku nggak tahu apakah itu sudah sempurna atau belum, tapi yang pasti aku sudah berikan semuanya, tidak lagi kusisakan, ya semuanya sudah aku kasih. Aku harap itu menyenangkanmu. Kalimat penutup saya, Om Eras waktu itu pernah bilang, kalau kita diberi 1000 nyawa, 1000 nyawa itu kita pergunakan untuk menyenangkan Tuhan. 1000 nyawa itu kita pergunakan untuk melakukan yang terbaik segenap dan hidup sempurna di hadapan Tuhan. 1000 nyawa pun tidak cukup membalas pengorbanan dan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau ini hanya 1 nyawa yang diminta. Kalau 1000 nyawa tidak cukup dan ini hanya 1 nyawa, kenapa tidak kita berikan hingga tetesnya yang terakhir? Semoga firman hari ini bisa memberkati kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan mencintai Bapak Ibu. I love you all. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran hari ini. Tuhan,
Kebenaran-Mu membukakan mata pikiran kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu pimpin kami, biar kami bisa melakukan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sedikit demi sedikit pilihan mau kami ambil Tuhan, hingga satu hari nanti kami bisa berkata kepadamu, Tuhan, kami sudah berikan segalanya. Semoga itu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin.